Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Bang Mimin, di mana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi ya guys ya untuk kita saksikan. Oke guys, yang dimana saat ini Pak Arjuna merasa sangat bahagia ya, karena saat itu dirinya sudah diperbolehkan pulang karena keadaannya pun telah membaik. Tentunya itu membuat Om Bastian dan juga Ibu Astrid merasa sangat senang ya, karena sudah diperbolehkan pulang. Dan di saat itulah Om Bastian pun mengatakan kepada Pak Arjuna bahwa sebaiknya Pak Arjuna dan juga Astrid pulang terlebih dahulu ya, dan dirinya akan menjaga Jepri di sini. Namun saat itu Pak Arjuna pun mengatakan sebelum dirinya pulang, dirinya ingin melihat terlebih dahulu kondisi Jepri saat ini. Arjuna pun meminta Om Bastian untuk selalu mengawasi dan memperhatikan Jepri ya, karena dirinya ingin melakukan yang terbaik untuk kesehatan Jepri saat ini. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya, dimana saat ini Mira baru saja keluar dari ruangan Pak Samsul ya, dimana saat itu Mira pun merasa sangat terkejut saat dirinya melihat Pak Arjuna bersama dengan Ibu Astrid, dimana saat itu Mira pun segera memakai kacamatanya untuk mengalihkan pandangan dari Pak Arjuna saat itu. Namun saat itu Pak Arjuna pun merasa curiga dan memperhatikan Mira ya, karena sepertinya dirinya mengenalinya. Sementara itu Mira pun merasa sangat deg-degan ya guys ya, karena dirinya takut jika Pak Arjuna mengenalinya saat ini. Bahkan sampai saat itu Mira pun harus membuang muka saat berpapasan dengan Pak Arjuna ya, sehingga membuat Pak Arjuna pun merasa curiga, dan dirinya merasa jika saat itu Pak Arjuna berpikir bahwa dirinya merasa sangat mengenali wanita tersebut. Dan saat itu Pak Arjuna pun terus memperhatikan Mira ya, dimana saat itulah Ibu Astrid melihat Pak Arjuna memperhatikan orang tersebut dan menanyakan ada apa. Tentu saja itu membuat Pak Arjuna pun merasa sangat terkejut dan memberikan alasan bahwa dirinya tidak melihat apa-apa ya. Setelah itu Pak Arjuna dan Ibu Astrid pun segera bergegas pergi untuk melihat keadaan Jepri ya guys ya. Dan di saat itulah Mira pun kembali menoleh ke arah Pak Arjuna dan bergegas pergi. Nah guys, apa yang sebenarnya terjadi dan ada hubungan apa sebenarnya Mira dan juga dengan Pak Arjuna? Apakah mungkin Mira adalah mantan selingkuhan dari Pak Arjuna? Tentunya itu membuat kita semakin penasaran ya guys ya, yang dimana saat itulah Pak Arjuna pun bergegas masuk ke dalamnya untuk melihat kondisi Jepri saat ini. Dan suster pun mengatakan bahwa hanya satu orang yang boleh menjenguk Jepri saat ini. Tentu saja saat itu Ibu Astrid pun menyuruh Pak Arjuna untuk masuk terlebih dahulu ya guys ya, dan dirinya akan menunggu Pak Arjuna di lobi. Dan saat itulah Pak Arjuna pun melihat kondisi Jepri ya, dimana itu membuat Pak Arjuna merasa sangat sedih dan mengatakan bahwa Jepri terlalu baik ya, sehingga Jepri gampang diperdaya oleh Samsul ya. Tetapi Pak Arjuna pun mengatakan bahwa Jepri tenang saja, dirinya tidak akan membiarkan Jepri masuk ke dalam penjara ya, karena dirinya akan selalu melindunginya. Dimana saat itu Pak Arjuna pun mengatakan bahwa Jepri adalah anak yang tangguh dan baik. Pastinya Jepri bisa melewati semua cobaan ini. Dan Pak Arjuna pun meminta maaf kepada Jepri, karena Jepri harus mengalami hal ini. Itu semua kesalahan dirinya. Dan di adegan berikutnya, dimana saat ini Rizka merasa sangat kesal ya saat mendapatkan pesan dari Iksan yang mengatakan bahwa dirinya meminta tolong kepada Rizka untuk mengirimkan surat tersebut kepada Nopia, karena dirinya merasa kasihan melihat hakimnya, karena hakim semalaman membuat surat tersebut dan dirinya ingin memperbaiki hubungannya dengan Nopia. Tentu saja saat itu Rizka pun tidak mau ya, karena dirinya lebih mendukung Nopia bersama dengan Jepri. Sementara itu Iksan menunggu balasan dari
Rizka ya. Namun saat itu Rizka pun tidak kunjung membalas chatnya tersebut dan mencoba untuk menghubunginya. Namun saat itu nomor Rizka tidak bisa dihubungi sama sekali ya. Tentu saja itu membuat Iksan merasa sangat kesal sehingga membuat Hakim pun terbangun. Dan saat itulah Iksan pun pamit kepada Hakim karena dirinya masih ada keperluannya dan harus meninggalkannya sendirian. Sementara itu Hakim saat itu merasa sangat kesal ya, karena sepertinya dirinya tidak mungkin memberikan surat tersebut kepada Novia. Dan saat itu Hakim pun malah merobek dan meremas-remasnya. Dan sepertinya saat ini Hakim merasa sangat menyesal dan tidak tahu lagi harus dengan cara apa dirinya bisa membuat Novia kembali kepadanya. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Iksan ternyata menemui Rizka ya, dimana saat itu Iksan mempunyai suatu rencana dan memberi Rizka sebuah es krim dan menjatuhkannya ya, sehingga saat itu Rizka pun mengajak Iksan untuk masuk ke dalam. Dan saat itu juga Iksan pun melihat jika handphone Rizka ada di sana dan mencoba untuk membukanya dan mengirimkan pesan yang dia kirim ke Rizka tersebut, mengirimnya ke Novia. Tentu saja saat itu Rizka pun merasa sangat terkejut ya saat melihat jika saat itu Iksan mengirimkan pesan tersebut ke Novia. Tentunya membuat Rizka merasa sangat marah karena Iksan sudah terlalu lancang membuka handphonenya. Dan Rizka pun mengatakan kepada Iksan bahwa dirinya tidak mau jika Novia kembali lagi bersama dengan Hakim karena sampai kapanpun dirinya tidak setuju. Setelah itu Rizka pun mengusir Iksannya karena dirinya merasa sangat kesal karena Iksan sudah terlalu sangat lancang kepadanya. Dimana saat itu Rizka pun berusaha untuk menghapus pesan tersebut ya, namun sayang saat itu Novia sudah membuka dan membacanya ya. Tentu saat itu Rizka pun merasa sangat takut karena pastinya saat ini Novia menganggap dirinya berpihak kepada Hakim. Dan saat itu juga Rizka pun tidak tinggal diam ya guys ya, dan mengirimkan pesan bahwa yang mengirimkan pesan tersebut adalah Iksan, bukan dirinya, karena saat itu Iksan lancang memegang dan mengirimkan pesan tersebut kepadanya. Dimana saat ini Novia pun merasa sangat terkejut ya saat melihat pesan dari Rizka yang mengatakan bahwa Hakim berusaha berbuat baik dan juga ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Novia ya. Tentu saja saat itu Novia pun berpikir bahwa saat ini Rizka telah berpihak kepada Hakim, dan sepertinya saat ini Iksan pun mengetahui permasalahannya. Namun tak berapa lama saat itu dia pun mendapatkan pesan lagi dari Rizka yang mengatakan bahwa itu bukanlah dirinya yang mengirimkan pesan tersebut tetapi Iksan. Dimana saat itu Novia pun mengatakan bahwa dirinya tidak mau mendengarkan apapun menanggapi semua hal ini ya, karena yang terpenting saat ini dirinya harus memikirkan pekerjaannya dan juga Jeffrey, karena saat ini yang ada di dalam hatinya hanyalah Jeffrey seorang. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Takdir Cinta yang kupilihannya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.